umur kalian mungkin sudah 20 tahun atau bahkan sudah 30 tahun belum tahu trik sederhana ini yang sangat bermanfaat ini. Yang mana jika kita mempunyai colokan listrik seperti ini nanti akan kita potong satu kabelnya. Dan akan kita rubah menjadi alat yang super canggih, terutama bagi kalian yang listriknya ini tegangannya rendah, seperti 450 watt atau 900 watt ataupun 1300. Yang tentunya bisa memanfaatkan colokan listrik ini menjadi super canggih. Langsung saja kita ke videonya. Jika video ini bermanfaat, silakan bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Jadi di sini ada colokan listrik saya, dan rata-rata di dalam colokan listrik ini menggunakan dua kabel kalau di kita. Jadi ini kita potong satu, bebas mau yang biru atau yang coklat terserah, pokoknya satu dipotong. Jadi ini kita potong seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini akan kita pasang alat khusus yang nanti ini bisa menjadi super canggih. Yaitu alat khususnya ini saya sediakan 3 macam kapasitor. Yaitu yang pertama kapasitor 8 mikro. 8 mikrofarad 450 volt, ini biasanya di mesin-mesin air ada. Kemudian ini 12 mikro, ini bisa di mesin cuci 11 mikro. Dan ada juga yang besar 60 mikro, ini untuk AC ataupun dinamo besar biasanya yang adanya. Jadi peruntukannya ini lain-lain nanti. Jadi jika kalian tuh menggunakan alat ini, kapasitornya ini seperti itu. Jadi akan kita uji coba. Jadi di sini saya ini mempunyai peralatan banyak seperti mesin las, bor, dan juga gerinda. Pokoknya yang tegangannya ini besar. Dan listrik kalian itu cuman kecil, cuman 400 watt, 450 itu 2 ampere biasanya, ataupun 900 watt meteran kalian. Nah, bisa menggunakan alat ini sehingga bisa anti jeglek, terus hemat daya juga ini. Jadi pembayarannya nanti lebih hemat karena dengan alat ini bisa menurunkan sedikit tegangannya, dan juga tentunya anti konslet seperti itu. Jadi langsung saja kita praktekkan pembuatannya. Jadi setelah kita potong kabelnya tadi, kita pasang dulu isolator anti bakar agar tidak bahaya kalian nanti bisa keriting kesetrum. Jadi ini kita kupas dulu satu. Nah, seperti ini. Kemudian kita pasang kapasitor 8 mikro ataupun 6 mikrofarad boleh. Ini biasanya bekas-bekas mesin air. Nah, ini kita pasang, atau kalian solasi juga bisa, tapi untuk lebih praktisnya saya pasang isolator bakar seperti ini agar aman, agar kenapa tidak nyetrum nanti. Dan yang sebelah sini juga sama. Jadi pemasangannya seperti ini. Bentar, ini dikupas dulu. Bagi yang sudah tahu trik ini ya boleh skip, tapi yang belum tahu ya silahkan disimak agar paham gunanya dan juga manfaatnya. Untuk isolasinya jangan sampai lupa, nanti kalau kesetrum jangan sampai menyalahkan tutorial saya, karena ini hubungannya sama tegangan listrik 220. Oke, tinggal kita bakar saja karena ini isolator bakar. Nah, pemasangannya sangat simpel, yaitu kita seri dengan kapasitor. Jadi setelah seperti ini kita akan gunakan manfaatnya. Manfaatnya ini misalnya saya punya colokan listrik yang dari rumah. Ini kita pasang di sini, jelek. Nah, fungsinya apa alat ini? Kita uji coba dengan alat ini yang sudah diseri dengan kapasitor 6 mikro atau 8 mikro yang masih di bawah 10 mikro. Kita coba lampu, apakah dia bisa menyala. Nah, dia bisa menyala normal
dan ini cuman kecil 20 watt. Kemudian akan kita coba bohlam 100 watt nih, apakah dia bisa menyala. Nah, dia juga bisa menyala normal. Kemudian kita akan bebani mesin bor, apakah dia bisa memutar. Kita coba. Bisa, ternyata bisa. Ini bor yang kecil. Nah, apakah dia bisa mengebor dengan adanya kapasitor ini? Coba kita lihat ini. Ternyata bisa. Ini bisa berlubang. Jadi coba kita tes sekali lagi. Cuman bisa berlubang tapi tidak kuat. Jadi kenapa putaran ini tidak kuat? Karena ini wattnya sekitar 300 watt. Jadi fungsi alat ini selain menahan anti jeglek. Jadi kenapa jika listrik kalian 450 watt dan menggunakan kapasitor seperti ini, makanya akan menjadi colokan canggih. Yang satu bisa mengatasi jeglek agar tidak turun meteran. Untuk gerinda pun dia tidak turun, cuman tidak kuat. Nah, dia berputar tapi sangat pelan. Nah, jadi intinya dengan kapasitor, kita cabut dulu agar tidak kesetrum. Dengan kapasitor 8 mikro ini bisa menjadi anti jeglek, tetapi khusus untuk tegangan rendah di bawah dari 200 volt masih bisa normal. Kenapa? Karena ini lampu 100 watt, maksudnya 100 watt masih bisa nyala normal. Nah, jadi bagaimana caranya agar kita bisa menghidupkan bor ini secara normal, gerinda ini normal, mesin las seperti itu bisa normal, tetapi tidak jeglek. Nah, itu yang jadi permasalahan. Jadi kita masih bisa menggunakan peralatan yang ada seperti ini dengan listrik kita yang kecil di bawah dari mesinnya, tetapi bisa hidup normal dan bisa dipakai. Jadi solusinya tinggal kita mainkan saja kapasitor ini. Jadi beban kalian, jika bebannya ini sangat besar ataupun ugal-ugalan, bisa kalian mainkan di nilai mikrofaradnya. Karena rata-rata untuk voltasenya sama, hampir rata-rata sekitar 400 sampai 400 volt. Jadi seperti di sini, ini kan ada tulisannya ini. 11 mikrofarad plus 3 mikro 400, nah 500 volt AC. Kemudian yang ini 60 mikrofarad 450 volt. Jadi masalah voltasenya sudah dibahas, tapi mikrofaradnya yang penting. Jadi di sini kesimpulannya, coba kita pasang yang langsung besar 60 mikrofarad. Apakah dia bisa menghidupkan bor menjadi normal dan juga tidak jeglek listrik kita. Jadi kita ganti 60 mikrofarad. Sama pemasangannya, bolak-balik bebas karena ini sistemnya AC, arus AC. Agar lebih aman ya terserah kalian, solasi bisa, kalian anti bakar bisa, yang jelas agar tidak tersengat listrik saja. Nah, 60 mikrofarad pemasangannya sama di seri salah satu kabelnya, dan akan kita gunakan alat yang lebih besar. Ini kita pasang dulu ke listriknya ya. Kita coba beban lampu 100 watt. Masih menyala. Kemudian akan kita coba bor.
Kita lihat bunyinya. Wah, ternyata bisa kuat bro. Jadi coba kita mengebor lagi, apakah dia mampu. Sudah tembus ini, berarti dia bekerja normal untuk si bor ini dengan menggunakan kapasitor 60 mikrofarad, berbeda dengan yang 8 mikrofarad. Dan ini sudah menjadi anti jeglek. Kenapa? Ya karena sudah ditahan dari ini jika listrik kalian itu kecil. Ini berlaku untuk 450 watt ke atas. Jadi coba kita dengan gerinda, apakah dia bisa normal putarannya. Sangat-sangat berat. Jadi semua peralatan besar yang kita miliki bisa menggunakan alat ini. Jadi langsung saja kalian kasih 60 mikrofarad. Ini sangat jos. Peralatan-peralatan besar bisa diangkat dan tentunya listrik kalian tidak jeglek. Jadi di sini bisa kita ambil kesimpulan nilai kapasitor yang ada bermacam-macam ini. Ada yang 6 mikro, 11 mikro, dan lain sebagainya, itu sesuai peruntukannya. Jadi kalau cuman untuk setrika misalnya menggunakan 11 mikro sudah bisa. Kulkas, bisa mesin air, bisa AC, bisa menggunakan 60 mikrofarad. Selain dia tidak jeglek, ada juga ini untuk hemat daya. Artinya dia bisa menghemat listrik karena nanti wattnya ini akan turun sedikit dari aslinya. Jadi seperti itu. Jadi memang trik ini belum banyak yang tahu dan ya mungkin menjadi perdebatan panjang sampai saat ini. Yang jelas alat ini bisa berfungsi normal untuk kita bisa menghidupkan suatu barang yang kita inginkan, tetapi listrik kita jauh dari kemampuan alat itu. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa video-video kami selanjutnya. Terima kasih.